Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Setiawan dengan NIM 05554342 dari Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan membawakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer dengan soal yang berikut. 1. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Mari kita lanjutkan ke sisanya. Yang pertama, kita buat 4 buah komputer. Untuk pembuatan PC-nya sudah jadi dan switch-nya, selanjutnya kita akan merubah IP address dari masing-masing PC-nya, dimulai dari PC 0 dan cara masuk ke sini dan masuk ke config pas Ethernet, kita ganti di IPv4 address. Kita pakai angka 192.168.1.1 untuk komputer pertama. Lakukan selanjutnya ke komputer yang kedua, 3, dan keempat. Oke, untuk penggantian IP address yang sudah jadi, maka selanjutnya mari kita coba uji ping di masing-masing komputernya. Mulai dari PC 0 atau komputer 1, masuk ke desktop dan command prompt. Kita tulis ulang untuk IP address ya. Berhasil, dan kita lakukan langkah yang sama dengan komputer yang lain. Ini dengan sesuai IP address yang ada, 192.168.1.1 dan titik 2 berhasil. Kita lanjut ke PC selanjutnya. PC ketiga atau PC 2, komputer ketiga atau PC 2 berhasil juga dengan IP address dia sendiri. Kita lanjut ke PC 4. Untuk PC yang terakhir juga berhasil, maka untuk nomor 1 sudah selesai. Baik, langkah selanjutnya untuk nomor 2 yaitu adalah buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Oke, kita kembali ke sistemnya. Berhubung di sini sudah ada 4 komputer, jadi kita hanya menambahkan satu server lagi di sini. Untuk server ini kita namai dengan IP address-nya, karena berhubung tadi kita sudah menggunakan sampai maksimal 1,4 sini, kita nama ini 1.5. Maka setelah itu kita ganti untuk IP address server ini sendiri. Itu kita hubungkan. Langkah selanjutnya kita memastikan semua komputer ini dapat terhubung dengan si server ini dengan cara masuk ke browsernya mereka. Yang pertama, mari kita coba di PC pertama atau PC 0. Oke, untuk komputer pertama berhasil, kita lanjut ke komputer kedua. Oke, untuk PC 1 atau komputer kedua juga berhasil, kita lanjut ke PC 2 atau komputer ketiga. Oke, untuk PC 2 atau komputer ketiga juga berhasil, kita lanjut ke PC 3 atau komputer keempat. Oke, untuk komputer keempat atau PC 3 juga berhasil, maka dengan ini nomor 2 sudah selesai. Untuk selanjutnya nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Lanjut ke sistemnya. Berhubung di sini sudah ada 4 komputer dan 1 server, maka kita hanya menambahkan untuk server DNS-nya aja. Di sini kita namai servernya DNS 1.6. Oke, setelah itu
kita hubungi terlebih dahulu. Setelah itu kita ganti untuk IP address-nya. Setelah itu sudah diisi IP address, kita masuk ke DNS. Di sini DNS service kita on, kita masukkan untuk nama DNS. Contohnya kita pakai tugas3.com. Untuk addressnya kita masukkan lagi addressnya di sini. Ini sudah kita tambahkan add di sini, maka dia akan muncul di sini. Setelah itu kita pastikan masukkan semua server DNS pada semua komputer yang terhubung di sini. Untuk pembuatan penggantian IP DNS di sini sudah selesai. Selanjutnya kita cek masing-masing komputer ini bisa mengakses server DNS ini melalui browser. Kita buka tugas3. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke komputer 2 atau PC1. Oke, untuk komputer 2 atau PC1 berhasil juga. Kita lanjut ke komputer 3 atau PC2. Oke, untuk komputer 3 juga berhasil. Kita lanjut ke komputer lain atau komputer 4. Oke, untuk komputer 4 atau PC3 juga berhasil. Dan demikian nomor 3 sudah selesai. Baik, lanjut untuk nomor 4, yaitu adalah buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Mari kita lakukan di Cisco untuk contoh seperti contoh gambar ini. Setelah itu kita namai masing-masing nama dari komponen ini sesuai dengan contoh tugas yang ada tadi. Oke, untuk tampilan sesuai dengan yang diminta di tugas. Untuk yang pertama, kita lihat dulu sambungan dari router yang ke atas dan ke bawah ini. Yang ke bawah yang menggunakan gig 0, yang ke atas yang menggunakan gig 1. Kita rubah IP address-nya sesuai dengan genre masing-masing. Yang pertama kita rubah yang gig 0 terlebih dahulu. Gig 0 itu menggunakan 192. Terus oke, selanjutnya di sini port 1 jadi dibikin on ya. Terus yang kedua kita ganti untuk Ethernet gigabit yang 01. Kita pakai 10. Oke, di sini sudah selesai. Kita hapus dulu. Lupa untuk portnya kita harus di on kan dulu. Portnya ada on. Kita tunggu untuk koneksinya menjadi hijau semua. Selanjutnya ini udah hijau, ke atas sebentar lagi pasti hijau. Selanjutnya kita atur IP address di DNS server ini. Untuk default gateway di sini kita ganti menggunakan satu DNS server. Kita ganti IP address terlebih dahulu. Kita ganti menjadi 10. Setelah ini sudah selesai, kita masuk ke setting kembali dan kita ganti DNS servernya sesuai dengan yang kita tuliskan tadi. Oke, terus kita ke menu service dan pastikan untuk HTTP ini di off kan dan HTTPS ini di off kan juga. Oke,
Selanjutnya kita mengatur IP address ke ilkom.com ini. Kita atur IP address-nya dengan ya. Kita masuk setting, default giveaway-nya kita rubah menjadi 10 1. DNS servernya kita menggunakan DNS server yang tadi kita masukkan. Oke. Dan di sini untuk tampilan indeks HTML ini akan kita rubah di sini ya. Kita rubah menjadi ini sudah. Kita save. Ya, sudah selesai untuk DNS servernya. Selanjutnya kita mengatur di PC 0 ini untuk default giveaway-nya kita rubah menjadi 10. Dan DNS servernya kita rubah menjadi untuk default giveaway dan DNS server kita masukkan IP address untuk PC 0 ini. Untuk bagian atas sudah selesai, maka selanjutnya kita mengatur di bagian yang bawah sini. Kita mulai dari PC1 terlebih dahulu. PC1 kita akan mengatur IP address terlebih dahulu dengan 192. Di bawah ini menggunakan 192 karena tadi kita merubah gig ke 0 di sini menggunakan 192 juga, makanya untuk koneksi di bawah sini kita menggunakan IP address 192 juga. Oke, kita masuk ke setting dan kita masukkan default gateway seperti yang tadi di router. DNS tetap sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjut ke ilkom.com. Kita masuk ke IP address-nya. Kita masuk setting, masukkan default gateway-nya. DNS servernya. Oke. Untuk di sini kita ganti juga ya untuk indeks HTML-nya. Welcome ini menjadi video. Oke, setelah berhasil mengatur IP address semuanya dan gateway servernya, kita masukkan DNS-nya di sini agar bagian atas dan bagian bawah terhubung. Kita masuk ke DNS dan ini untuk DNS service-nya kita on. Kita ubah nama di sini menjadi ilkom.com dengan address-nya 10 3. Kita tambahkan di sini. Kedua, untuk yang bawah kita masukkan ilkom dengan IP address-nya 192. Oke, untuk settingan semuanya sudah selesai. Mari kita masuk ke tahap pengetesan. Oke, untuk soal nomor 4.1 yaitu adalah ping dari komputer PC0 ke PC1 pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung.
Mari kita lakukan di sini. Kita harus ping dari PC 0 ke PC 1 ini. Kita masukkan di address. Oke, berhasilnya menggunakan IP address dari PC 1. Untuk selanjutnya, poin nomor 2 yaitu adalah ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Oke, sebaliknya dari yang tadi. Kita masuk ke PC 1. Oke, berhasilnya untuk IP address dari PC 0-nya berhasil di ping di PC 1. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu adalah buka web browser akses ilcom.com pada PC 1, pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Oke, kita coba di PC 1. Oke, di sini berhasilnya untuk PC 1 berhasil mengakses ilcom.com, berhasil diakses. Baik, yang nomor 4, buka web browser akses ilcom.com dari PC 0. Oke, kita lakukan dari PC 0. Di sini pendulcom.com berhasil diakses. Dengan ini berakhir tugas 3 dari saya.